pagi semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita memulai dengan membaca doa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini Ibu akan membahas materi tema 7, kebersamaan, sub tema 3, kebersamaan di tempat bermain pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca, anak-anak dapat mengetahui isi dongeng dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat mengetahui perbedaan karakteristik individu yang benar. 3. Mencermati gambar permainan lempar tangkap bola di kolam renang. 4. Mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang berbeda agama. 5. Menulis kalimat yang memuat kata sapaan dengan percakapan. 6. Siswa dapat menentukan nilai pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, anak-anak, perhatikan teks dan gambar permainan di bawah ini. Bermain di halaman sekolah. Di halaman SD Nusantara 01 terdapat halaman yang luas. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Nah, salah satu perbedaan karakteristik individu adalah permainan kesukaan. Setiap anak memiliki kesukaan permainan yang berbeda-beda. Misalnya, Benny suka bermain sepak bola. Edo suka bermain bulu tangkis. Sedangkan Udin suka bermain bola voli. Walaupun mereka memiliki kesukaan jenis permainan yang berbeda, tetapi mereka tetap rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Anak-anak, Siti menyampaikan bahwa ia telah membaca cerita Semut dan Belalang bersama teman-temannya kepada ibu guru. Siti dan teman-temannya diminta untuk mencari kata sapaan pada cerita tersebut. Nah, anak-anak, silakan membaca dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Lala, kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Iya, Lala, kamu juga hati-hati di jalan ya. Lalu Mumut bertemu dengan Kribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emang kami teman kamu apa? Hanya jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah.
"Hei, kamu mau kemana semut kurus?" Nah, Mumut tidak mempedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Ayo berlatih. Tentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng Semut dan Belalang. Misalnya pada kalimat 1, "Kamu mau kemana, Mumut?" Tanya Lala. Nah, kata sapaannya adalah Mumut. Lalu yang kedua, "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala." Kata sapaannya adalah Lala. Untuk yang lainnya, silakan diskusikan bersama orang tua kalian di rumah ya. Lalu tuliskan di buku kalian masing-masing. Diskusikan juga tentang sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu teman yang berbeda permainan kesukaan. Anak-anak, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak menghormati teman. Anak-anak, terdapat 4 gambar. Pada gambar yang pertama menunjukkan bahwa perilaku yang menghormati teman. Kita beri tanda centang ya. Gambar yang kedua menunjukkan sikap yang dapat menghormati antar teman. Kita beri tanda silang. Gambar nomor 3, ada anak saling berebut buku. Karena tidak menunjukkan perilaku menghormati teman, jadi kita beri tanda silang. Dan nomor 4, gambar anak sedang belajar bersama. Belajar bersama menunjukkan perilaku menghormati teman. Jadi, kita beri tanda centang. Anak-anak, kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Siti bermain bola estafet bersama teman-temannya. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan riang gembira. Ketika bermain, Dayu terjatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu walaupun mereka berbeda agama. Anak-anak, sekarang berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh. Sementara teman kalian tersebut berbeda agama. Sikap yang baik adalah membantunya walaupun teman kalian berbeda agama. Nah, sekarang sikap yang tidak baik pasti akan meninggalkan teman yang terjatuh karena teman tersebut adalah berbeda agama. Siti bersama temannya membawa Dayu ke unit kesehatan sekolah atau disingkat dengan UKS. Siti disambut petugas dan dokter kecil dan didampingi dengan ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menyatakan kejadian jatuhnya Dayu. Tentukan kata sapaan yang digunakan. Jelaskan alasan kalian menggunakan kata sapaan tersebut. Anak-anak, tulis jawaban kalian di buku tugas masing-masing ya. Pembelajaran selanjutnya. Bermain
pulang sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Cara bermain berburu hewan yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang, dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang. Permainan diawali dengan cara diundi atau timpa untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu, dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. Pemain dari permainan ini adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai warna biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Misalnya, selamat pagi Dayu. Selamat pagi juga Dayu. Bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, anak-anak, buatlah kalimat yang gunakan kata sapaan berikut ini. Siti, hai Siti, apa kabar? Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Adik, hai adik kecilku yang lucu. Kakak, halo kakak. Kakak mau kemana? Kamu, hai, kamu anak yang baru masuk di sekolah ini ya? Kami, ibu bapak guru yang baik hati, kami ingin menunjukkan hasil prakarya ini. Kita, hai apa kabar? Kita akan bermain di rumahmu ya. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 2. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan yang kalian perhatikan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. 3. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. 4. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai. Gambar yang pertama ada 2 kue. Kue yang satu dimakan berarti diberi tanda silang. Berapa kue yang dimakan? Kalau dinyatakan dalam pecahan ini ya, ini adalah setengah. Lalu di sini ada 4 biskuit dan dimakan 1. Berarti 1 biskuit dari semua kumpulan biskuit yang ada itu adalah 1/4. Lalu gambar pizza ya, dibagi 4. 1 pizza dimakan. Berarti 1 bagian pizza ini dari semua bagian yang ada itu dinilai adalah 1/4. Lalu ada kue lagi ya, ini dibagi menjadi 3 bagian, sama besar. Dimakan 1, maka 1 kue ini yang dimakan itu sama dengan 1/3 bagian.
Jadi yang dimakan hanya satu kue dari 3 bagian yang ada. Berikutnya ada kue puding. Juga dibagi menjadi 3, lalu dimakan satu, berarti satu bagian ini dapat dinyatakan menjadi pecahan 1/3. Lalu kue lapis di sini ada 4, satu dimakan, berarti yang dimakan ini nilainya adalah 1/4. Karena yang dimakan itu hanya 1 dari 4 kue yang ada. Seperti itu ya anak-anak. Sekian video pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu di rumah. Ingat pesan Ibu Guru, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pesan Ibu, tetap di rumah saja. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.